Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada video kali ini, Iyo Irwan akan memberikan tutorial bagaimana cara lapor SPT pajak pribadi dengan penghasilan lebih dari 60 juta melalui aplikasi DJP online di tahun 2025. Sebelum Iyo Irwan lanjutkan untuk tutorialnya, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe ya. Dukung channel ini untuk semakin berkembang dan membuat Iyo Irwan semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita simak tutorialnya. Kita mulai dari aplikasi Google Chrome. Kita tulis saja djponline.pajak.go.id, kemudian tekan enter. Setelah itu kita akan lanjut ke login. Setelah itu kita menuju ke menu lapor, lalu kita pilih e-filing. Setelah itu kita akan buat SPT. Nah, di sini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika tidak, pilih tidak. Jika ya, silahkan pilih ya. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilih ya atau tidak sesuai kondisi masing-masing. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini kita pilih tidak. Ini Anda dapat menggunakan formulir ini. Kita pilih saja yang dengan bentuk formulir. Kemudian kita klik SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya kita pilih di sini tahun pajaknya 2024, jadi tahun sebelumnya ya. Kalau sekarang 2025, kita pilih 2024. Kita pilih status normal jika baru pertama kali, dan di sini biarkan 0. Kemudian klik selanjutnya. Setelah itu akan muncul ke bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, ini kita siapkan saja A2 milik kita. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian ini, di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final, kita klik tambah. Kemudian kita pilih sumber dan jenis penghasilan dari honorarium atas beban APBD atau APBN. Ini untuk yang ASN. Setelah itu DPP penghasilan bruto kita bisa lihat di A2. Nah, ini ada jumlah penghasilan bruto. Kemudian kita masukkan. Kemudian PPh terutang kita tulis saja yang ada di SPT ya. Kita lihat di SPT. PPh terutang. Nah, ini 303 ini. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian kita klik lanjut ke daftar harta. Nah, jika tahun lalu kita sudah menginput daftar harta, kita bisa klik harta pada SPT tahun lalu, namun jika belum, kita bisa klik tambah. Nah, harta ini adalah harta yang atas nama kita ya. Kita klik saja ini, harta pada SPT tahun lalu. Ini sudah muncul nama harta, tahun perolehan, dan harga perolehan, keterangan beli. Selanjutnya kita bisa lanjut ke daftar utang. Daftar utang ini juga bisa kita klik utang pada SPT tahun lalu, misalkan tahun lalu sudah, kita klik, kemudian bisa kita ubah, misalnya kita ubah tahunnya, utangnya kapan, misal, kemudian kita ubah nominalnya, itu bisa kita lakukan seperti itu, atau nanti tidak ditambahkan, jika tidak punya utang ya jangan ditambahkan utangnya. Kemudian lanjut ke daftar tanggungan. Nah, di sini kita lihat di tanggungan pada SPT tahun lalu, kita klik saja.
Dan ini sudah muncul. Kalau belum ada, kita bisa klik tambah. Misalnya ada tambahan anak, misalnya tahun ini punya anak lagi, kita klik tambah. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah itu di sini akan muncul bagian seperti ini ya. Apakah punya bunga, royalti, sewa, hadiah, dan lain-lain. Jika punya, silahkan dimasukkan. Jika tidak punya, bisa lanjut ke bagian B. Di bagian B ini juga termasuk bantuan, warisan, dan lain-lain. Kalau tidak ada ya lanjut ke bukti potong. Nah, kemudian di sini daftar pemotongannya kita klik tambah ini ya. Nah, jenis pajaknya ini adalah PPh pasal 21. Kita lihat di bagian ini tadi, di sini. Ini kan pasal 21 ya ini. Kemudian NPWP pemotong ini bisa kita tulis NPWP-nya dari pemotong. Nah, akan muncul secara otomatis nama pemotong. Nah, nomor bukti pemotong kita bisa lihat di A2 di bagian ini. Nah, ini bagian nomor ini adalah untuk bukti pemotong. Kita tulis saja. Selanjutnya tanggal pemotongan juga bisa dilihat di A2 di bagian bawah ini ya, 13 Januari. Kita lihat. Nah, jumlah PPh yang dipungut adalah yang terutang tadi. Ini 303.362. Selanjutnya klik simpan. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Kemudian kita menuju ke identitas, statusnya tidak kawin atau kawin. Kita klik sesuai dengan kondisi kita. Kemudian status kewajiban perpajakan, ini pilih yang mana, adalah kepala keluarga atau yang lainnya. Silahkan sesuaikan dengan kondisi. Kemudian kita lanjut NPWP istri atau suami. Ini kalau pisah tadi mungkin bisa dimasukkan, karena tadi tidak pisah hartanya atau NPWP-nya, maka kita lanjut ke A. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan penghasilan neto dalam negeri. Dia di bagian A2. Di A2 ada penghasilan neto. Nah, ini jumlah penghasilan neto. Nah, ini 67 ini ya. Kita masukkan. Selanjutnya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau punya misalkan, nah, di sini. Nah, ini kalau tidak ada ya kita tidak usah isi. Kemudian penghasilan neto luar negeri. Nah, kemudian zakat sumbangan yang sifatnya wajib. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu kalau tidak ada ya kita langsung lanjut ke B. Nah, kita akan cek ini statusnya kan sudah kawin ya tadi. Untuk bagian ini 1 atau 2 kita lihat di SPT di bagian ini. Nah, ini ada K2. Di bagian ini ada status jumlah tanggungan K2. Berarti kita pilih di sini 2. Maka akan muncul seperti ini. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini bisa kita lihat di sini 67.500 ya. Nah, di sini sudah sesuai kan ini. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya cuma 0 karena tadi penghasilan netonya kurang dari 67 juta. Kemudian kita lanjut ke C. Nah, ini PPh terutang. Ini kosong. Nah, karena di sini ini sudah dibayar ya, sudah dipotong ya, jadi tidak ada yang terutang. Kita lanjut. Pengurangan PPh ini kita isi yang 303 tadi. 303, 362.
dan lanjut ke D, dan kita coba lanjut ke E. Nah, sekarang sudah nihil. Jadi kalau lebih bayar tadi masuknya ke bagian PPh terutang, nanti diisikan di bagian ini, pengembalian atau pengurangan. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke D, kemudian E, kemudian lanjut ke F. Kalau sudah nihil kita lanjut ke F. Ini angsuran PPh pasal 25. Kita tidak ya, tidak ada ya pasal 25. Kita lanjut ke pernyataan saja. Kita setuju, kemudian klik selanjutnya. Nah, seperti ini sudah selesai. Statusnya sudah nihil. Kemudian kita klik ambil kode verifikasi di sini. Nah, kita kirim ke email atau ke SMS. Nah, kita kirim ke email saja, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita akan cek di email. Setelah itu nanti kita masukkan kodenya. Namun biasanya tidak langsung keluar ya di emailnya. Kita tunggu saja beberapa menit. Nah, kalau sudah muncul kodenya di kode verifikasi, silahkan bisa dimasukkan. Kemudian kita klik kirim SPT. Nah, di sini berdasarkan ketentuan perpajakan Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan tutup. Namun tetap kita buat ya. Jadi meskipun tidak wajib tapi tetap kita buat, karena nanti kalau tidak buat kita bisa didenda karena tidak melaporkan. Meskipun nihil tetap harus dilaporkan. Kemudian silahkan klik salah satu. Nah, kemudian nanti akan masuk di sini. Demikian teman-teman cara untuk mengisi laporan SPT pajak tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dari EO Irwan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.